Jalan ya, Pak. Maaf kasih jalan. Jenazah 6 Laskar FPI tiba di Petamburan. Masa pekik takbir menggema. Tangis air mata banjiri Petamburan. Jenazah Laskar FPI tiba di Petamburan. Masa pekikan takbir Allahu Akbar. Gelora.com. Fadlizon, keluarga tak bersedia 6 jenazah Laskar FPI diautopsi atau dimandikan.
di Rumah Sakit Polri jam 19.50 sekarang, bersama juga para keluarga korban masih menunggu jenazah yang menurut tadi keterangan akan dikeluarkan satu persatu. Yang pertama ini adalah jenazah almarhum Andi ya. Tadi sebenarnya pihak keluarga dan pengacara sudah diminta masuk, tetapi kita keluar lagi, lokasinya dipindahkan ke samping Rumah Sakit Polri di sini ada di tingkat IGD. Sementara waktu kan juga berjalan terus ya. Mudah-mudahan ada kejelasan tentang jenazah ingin dibawa dulu ke Petamburan untuk disolatkan. Setelah itu baru dimakamkan, rencananya di Megamendung. Nah, jadi ini adalah persoalan yang saya kira persoalan kemanusiaan yang sangat penting, karena di dalam ajaran Islam untuk menyegerakan pemakaman jenazah itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dan kalau terjadi penundaan, tentu ini akan memberikan satu kegelisahan kepada pihak keluarga dan keluarga besar mereka. Nah, karena itu tadi kami sudah bicara dengan pihak kepolisian yang diwakili oleh ada 2 kombes tadi ya. Kami Dirlantas dan Dirnarkoba ya. Jenazah tersebut 6 orang jahit ini sedang diotopsi, tapi padahal pihak keluarga sama anak saya Pak. Yang boleh masuk berbicara dengan Tidak diizinkan. hanya yang boleh masuk berbicara dengan Tidak diizinkan. hanya yang dipersiapkan harus masuk berbicara dengan keluarga. Profesor
Jenazah salah satu laskar Front Pembela Islam FPI tiba yang tewas di tol Jakarta Cikampek tiba di Petamburan, Jakarta Pusat. Jenazah tersebut sebelumnya dibawa dari Rumah Sakit Polri. Pantauan detik.com, jenazah tersebut tiba di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa 8 Desember 2020 pukul 20.20 WIB. Massa yang berada di lokasi langsung memekikkan takbir. Salah seorang laskar melalui pengeras suara mengumumkan bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Andi Oktiawan. Saat ini para pelayat masih menunggu jenazah lain. Sementara itu, suasana di Rumah Sakit Polri saat ini juga masih ramai. Sejumlah ambulan datang untuk membawa jenazah pengikut Habib Rizik itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusti Yunus sebelumnya mengatakan pihaknya akan mengawal 6 jenazah mengikut Habib Rizik tersebut saat dibawa oleh pihak keluarga. Polisi akan mengawal hingga lokasi tujuan dari masing-masing ke-6 jenazah tersebut. Semuanya nanti akan kita lakukan pengawalan sampai kemana tujuan yang memang diarahkan oleh keluarga, ujar Yusri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 8 November. Sementara itu, sejak sore tadi kawasan Jalan Petamburan 3 sudah datang para pelayat. Laskar juga berjaga di pinggir jalan sambil mengatur lalu lintas. Pukul 19.00 WIB akan tiba di markas Syariah Petamburan. Insya Allah jenazah akan tiba berangkat dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati insya Allah pukul 18.00 WIB, ujar salah satu laskar lewat pengeras suara. Laskar kemudian meminta kepada warga lainnya untuk memindahkan kendaraan yang diparkir di sekitar Gang Paksi. Tolong yang menaruh di Gang Paksi disingkirkan sementara. Baik yang kendaraan roda 4 maupun roda 2 tolong dipindahkan. Saya mohon pengertiannya, imbunya. Cikampek bakal dibawa ke Petamburan. Jakarta Pusat, hari ini jenazah diperkirakan tiba di Petamburan pukul 19.00 WIB. Pantauan di lokasi, pukul 18.00 WIB Selasa 8 Desember 2020, Laskar mulai membentuk barisan penyambutan di Jalan Petamburan 3. Mereka tampak berjaga di pinggir jalan sambil mengatur lalu lintas. Pukul 19.00 WIB akan tiba di markas Syariah Petamburan. Insya Allah, jenazah akan tiba berangkat dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati insya Allah pukul 18.00 WIB, ujar salah satu laskar lewat pengeras suara. Laskar kemudian meminta warga lainnya memindahkan kendaraan yang diparkir di sekitar Gang Paksi. Tolong yang menaruh di Gang Paksi disingkirkan sementara. Baik yang kendaraan roda 4 maupun roda 2, tolong dipindahkan. Saya mohon pengertiannya, imbunya. Sebelumnya, polisi menyatakan 6 pengikut Habib Rizik yang tewas tertembak sudah bisa diambil pihak keluarga selepas maghrib. Saat ini jenazah berada di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta untuk keperluan autopsi. Hari ini jenazah bisa diambil keluarga di Rumah Sakit Polri. Kita sudah berkoordinasi dengan keluarga dan pihak pengacaranya. Mudah-mudahan setelah maghrib nanti akan diambil ke-6-6-nya. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Yusri menerangkan, sejak dibawa ke Rumah Sakit Polri pada Senin 7 Desember, 6 jenazah pengikut Habib Rizik tersebut masih menjalani proses autopsi oleh tim forensik. Dia memastikan setelah tim selesai melakukan autopsi sore ini, nanti seluruh jenazah akan dikembalikan kepada pihak keluarga. 2 anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon dan Muhammad Syafi'i mendatangi Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 8 Desember 2020. Keduanya disambut oleh tim kuasa hukum dan keluarga 6 jenazah Laskar Khusus FPI. Fadlizon menuturkan, pihak keluarga sebenarnya tidak menginginkan jenazah diautopsi atau dimandikan pihak kepolisian. Menurutnya, pihak keluarga bersepakat ke-6 jenazah langsung disolatkan kemudian dimakamkan. Mereka tidak bersedia bahwa jenazah diautopsi maupun dimandikan. Jadi mereka ingin segera jenazah itu diberikan pada pihak keluarga untuk disolatkan dan dimakamkan, kata Wadil di Rumah Sakit Polri Selasa 8 Desember 2020. Akan tetapi, secara tiba-tiba polisi mengumumkan jenazah sedang diautopsi. Dia pun menyesalkan tindakan tersebut dikarenakan seharusnya polisi meminta izin terlebih dulu. Jenazah ke-6 mujahid ini sedang diautopsi, tetapi pihak keluarga tidak menginginkan ada autopsi. Saya kira biasanya selalu diautopsi. Itu harus ada izin dari pihak keluarga ya, ucapnya.
Sebagaimana diketahui, proses autopsi 6 jenazah Laskar FPI sudah selesai dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga. Tadi pukul 16.30 WIB, proses autopsi 6 jenazah sudah selesai, kemudian dimandikan, beri kain kafan, dimasukkan peti, dan disolatkan. Selesai itu diserahkan kepada anggota keluarganya. Kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Selasa 8 Desember 2020. Argo menambahkan, keluarga juga diajak untuk melayati jenazah sebelum dikebumikan. Tuntutan FPI Sumut ke Jokowi usai 6 Laskar FPI tewas tertembak. 6 pengikut Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab tewas ditembak polisi. FPI Sumatera Utara Sumut, GNPF Ulama Sumut, dan PA 212 Sumut mengecam polisi terkait tewasnya 6 anggota Laskar FPI itu. Sekretaris FPI Sumut Amru Fikriyadi meminta Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Dia juga meminta agar pihak lain yang terlibat dicopot. Menuntut Presiden agar segera mencopot Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan pihak lain yang terlibat, ujar Amru. Selasa 8 Desember 2020. Ketua PA 212 Sumut Afwan Lubis mengatakan pihaknya berduka atas tewasnya ke-6 orang tersebut. Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Awalnya kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 6 orang Laskar. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kata Afwan. Ada mujahid revolusi akhlak yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kami menilai ini extrajudicial killing, ibunya. Afwan meminta ada tim independen yang dibentuk untuk menyelidiki peristiwa yang menyebabkan 6 orang tewas itu. Dia meminta tim tersebut diisi orang-orang dari organisasi HAM internasional. Menurut segera dibentuk tim pencari fakta independen yang menginstruksikan dan mengikutsertakan organisasi HAM internasional, Amnesty International, yang dipimpin oleh Komnas HAM secara transparan untuk mengusut tuntas kasus, ucapnya. Sementara itu, Ketua GNPF Sumut Aidan Naswir menghimbau umat Islam melakukan sholat gaib untuk ke-6 anggota Laskar FPI yang tewas tersebut. Kita juga menghimbau agar umat Islam di Sumut menggelar sholat gaib untuk para Laskar, jelasnya. Sebelumnya, 6 dari 10 pengikut Habib Rizik tewas ditembak polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek Senin 7 Desember 2020 dini hari. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan, penembakan tersebut dilakukan lantaran mereka melakukan penyerangan terhadap polisi. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur. Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal sebanyak 6 orang, kata Fadil Imran yang didampingi sebanyak 6 orang Majen TNI Dudung Abdurrahman di Polda Metro Jaya. Fadil menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Petugas kepolisian mulanya melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi adanya rencana pengerahan massa pengawal Habib Rizik terkait pemeriksaan pada Senin 7 Desember. Polisi kemudian menyelidiki informasi tersebut dan melakukan pembuntutan. Fadil Imran menyebut pengikut Habib Rizik menyerang para petugas dengan senjata api sehingga tindakan tegas dan terukur pun dilakukan. Terkait hal tersebut, kami kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan ketika anggota PMJ mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini, kata Fadil Imran. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang menyerang anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang, imbunya. Polri juga mempersilahkan Komnas HAM mengusut masalah ini. Polri mengatakan bakal bersikap transparan. Ya, nggak apa-apa, itu dibentuk pengawasan eksternal, kata Karo Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 8 Desember. Nanti kita akan membantu terkait apa-apa saja data yang dibutuhkan. Selama ini kita transparan, nanti silakan saja, sambungnya.